Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sanike Maharani, NPM 2021764 dari kelas B dari jurusan Pendidikan Geografi. Yang ke-1, radiasi sinar matahari. Yang kedua, lamanya penyinaran dan sudut datang sinar matahari. Yang ketiga, suhu udara. Yang keempat, kelembapan udara. Yang kelima, tekanan udara. Yang keenam, penguapan, yaitu evaporasi, transpirasi, dan evapotranspirasi. Yang ketujuh, penutupan awan. Yang kedelapan, kecepatan dan arah angin. Yang kesembilan, transpirasi, seperti embun, hujan, dan salju. Yang ke-1 ada barometer, yang fungsinya untuk mengukur tekanan udara dan digunakan dalam peramalan cuaca. Satuannya atmosfer dan CMHG. Cara penggunaannya, tekanan udara yang tinggi menandakan cuaca yang bersahabat, sedangkan tekanan udara yang rendah menandakan kemungkinan akan badai. Cara penempatannya yaitu ditempatkan pada ruangan yang mempunyai suhu tetap, tidak boleh kena sinar matahari langsung, tidak diperbolehkan kena angin langsung, tidak boleh dekat lalu lintas, tidak boleh dekat dengan meja kerja. Penerangan jangan terlalu besar, maksimum 25 watt. Yang kedua ada anemometer, yang fungsinya untuk pengukuran kecepatan angin dan besarnya tekanan angin. Satuannya yaitu meter per detik, kilometer per jam, dan mil per jam. Penggunaannya harus ditempatkan di daerah terbuka. Pada saat tertiup angin, baling-baling atau mangkok yang terdapat pada anemometer akan bergerak sesuai arah angin. Makin besar kecepatan angin meniup mangkok-mangkok tersebut, semakin cepat pula kecepatan berputar piringnya. Cara penempatannya yaitu di ruangan yang terbuka dan luas. Yang ketiga, hidrometer, yaitu fungsinya untuk mengukur kelembapan udara relatif. Suhunya yaitu Celcius. Penggunaannya terdapat dua skala, yang satunya menunjukkan kelembapan dan yang satunya menunjukkan ke temperatur. Cara penggunaan dengan meletakkan di tempat yang akan diukur kelembapannya, kemudian tunggu skalanya. Penempatannya banyak dipasang tempat-tempat penyimpanan barang atau lain sebagainya seperti di sebuah kontainer. Yang keempat itu adalah termometer bola basah, itu fungsinya untuk mengukur suhu udara dan kelembapan udara. Satuannya yaitu suhu derajat Celcius dan kelembapan dalam persenan. Cara penggunaannya, suhu ini diukur dengan menggunakan termometer yang disebutnya bulb. Diaplikasikan dengan kain yang telah basah, kemudian dialiri dengan udara yang ingin diukurnya. Yang kelima itu yaitu termometer bola kering. Fungsinya mengukur suhu udara dan kelembapan udara, satunya Celcius, Kelvin, dan Fahrenheit. Penggunaannya, air raksa yang ada di dalam termometer akan mengembang ketika ia menerima panas dan media yang ingin diukurnya, sehingga ia menunjukkan angka tertentu pada skala termometernya. Cara penempatannya yaitu dengan berada di suhu ruangan yang tertentu. Yang keenam itu yaitu barograf, fungsinya untuk mencatat tekanan udara secara otomatis. Satuannya yaitu satuan milibar. Cara penggunaannya yaitu arah angin akan menggerakkan pena pencatat pada kertas bias sehingga diketahui tekanan udaranya. Penempatannya yaitu ditempatkan pada ruangan yang mempunyai suhu tetap, tidak boleh kena sinar matahari langsung, tidak boleh kena angin langsung, tidak boleh dekat lalu lintas, dan tidak boleh dekat meja kerja. Itu panci penguapan, fungsinya untuk mengukur penguapan yang terjadi pada suatu permukaan area tertentu seperti danau, waduk, sungai, dan lainnya. Satuannya itu milimeter. Penggunaannya setiap pagi diukur ketinggian air pada panci yang berdiameter 120 cm dan temperaturnya dicatat dengan termometer apung. Penempatannya yaitu dipasang pada rangka kayu terbuka yang berjarak 15 cm di atas permukaan tanah.
Tanah ditinggikan sekitar 5 cm dari dasar panci. Panci haruslah rata dengan ketinggian air minimal 5 cm dari pinggir, dan ketinggian air tak boleh turun lebih dari 7,5 cm dari pinggir. Yang kedelapan, ombrometer, yaitu fungsinya untuk mengukur curah hujan, satuannya milimeter. Cara penggunaannya yaitu alat ini terdiri dari corong penampung air hujan yang dihubungkan dengan sebuah tabung yang di dalamnya terdapat pelampung. Pada bagian ujungnya sebelah atas pelampung dilengkapi dengan pena yang dapat bergerak. Bila pelampung bergerak baik naik maupun turun sesuai dengan jumlah hujan dapat diketahuinya. Penempatannya yaitu di ruangan yang terbuka yang luas.